Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Kiranya berkat Tuhan, pemeliharaannya senantiasa kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Sapaan Gembala saat ini terkhusus untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merespon, menanggapi undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama pada hari syukur ulang tahun RI yang ke-76 dalam ibadah pada tanggal 17 nanti. Perenungan hari ini dengan tema hati yang merdeka akan kita dasari dari nats pembacaan Yohanes pasal 14 ayat 27 yang demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hati kita itu suasananya tidak konstan, tidak tetap. Situasi, suasana hati manusia gampang berubah. Saat ini kita merasakan kebahagiaan, dalam waktu dekat, beberapa waktu kemudian bisa berubah, dan seterusnya. Dan hati kita juga terpengaruh suasananya oleh situasi di luar diri kita sendiri. Nas hari ini adalah ketika Yesus mewartakan keterpisahannya dengan para murid yang menimbulkan rasa khawatir, rasa gentar dan gelisah dari para murid itu, membuat Yesus menghibur mereka, menguatkan mereka, mendampingi mereka bahwa nanti ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan para murid, akan datang Sang Penghibur. Sebenarnya Tuhan sendiri datang melalui karya Roh Kudus. Nah, yang membuat kita bisa merenungkan teks ini dari situasi yang berbeda adalah ketika kita menghayati keterpisahan dengan Tuhan Yesus, itu dampaknya adalah hati yang gelisah dan gentar. Nah, hati yang gelisah dan gentar adalah salah satu suasana kondisi di mana hati itu tidak bebas, hati itu tidak merdeka, hati itu tidak damai sejahtera. Maka Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, ini menarik. Kegelisahan dan kegentaran hati para murid itu disapa dengan sesuatu yang membebaskan, sesuatu yang memerdekakan, yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Persoalannya, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, apakah ketika diberikan kepada kita, diberikan para murid saat itu, diberikan kepada manusia, itu bersifat satu kali kemudian abadi. Ternyata komparasinya adalah ketika damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sebenarnya berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan banyak kebahagiaan, mungkin menawarkan kesenangan, banyak sekali yang bisa membuat kita senang, bahagia, dan suasana hati kita bersuka cita. Tetapi yang ditawarkan dunia, yang diberikan dunia itu bersifat fana. Sementara damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Damainya kekal. Tetapi untuk merasakannya, kembali tadi, pemahaman bahwa hati manusia gampang berubah, itu juga akhirnya menjadi salah satu kesulitan kita untuk merasakan damai yang sudah kekal tadi, tetapi
dalam keseharian kita itu menjadi bias. Nah, saudara, jika temanya adalah hati yang merdeka, maka paling tidak ada 2 pesan yang mendasar untuk kita pergumulkan. Yang pertama, damai sejahtera itu adalah karunia Tuhan. Manusia tidak bisa mengupayakannya, maka jika manusia bisa merasakannya itu karena Tuhan yang mengaruniakan. Sungguh menyukakan kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia memberikan damai sejahteranya. Itu karunia. Diterima dengan pengucapan syukur, diterima dengan hati yang terbuka, agar Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu terus berkuasa dalam kehidupan manusia. Yang kedua, damai sejahtera itu juga tanggung jawab. Artinya apa? Tidak hanya kita terbuka menerima damai dari Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang mesti kita wujudkan dengan cara ketika damai sejahtera itu kita terima, kemudian terasa bias, tanggung jawab kita adalah bagaimana damai itu kembali kita rasakan. Konsepnya begini, tadi rasa keterpisahan dengan Tuhan itu menjadikan suasana hati gelisah dan gentar. Maka tanggung jawab kita adalah introspeksi diri, apakah ada perasaan, ada pemahaman kita sedang tidak dekat dengan Tuhan. Wujudnya bermacam-macam. Ketika pergumulan terasa berat, mungkin juga tersisip pemikiran Tuhan sedang tidak memberkati saya. Ketika ada dalam kedukaan yang mendalam, Tuhan terasa jauh dengan saya. Ketika ada kerumitan-kerumitan yang tidak mudah untuk diatasi, kita sudah lupa bahwa kita punya Tuhan yang mempunyai solusi, dan seterusnya. Jadi keterpisahan tadi melahirkan ketidaktentraman batin, di mana batin kita dijajah oleh berbagai macam suasana negatif, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kegentaran, dan seterusnya. Tanggung jawab kita adalah merespon itu dengan cepat, kembali kepada natur kita yang diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kita semakin bisa mengupayakan bagaimana menjalin relasi yang lebih baik dengan Tuhan, sehingga situasi apapun yang kita alami, perasaan bahwa ada keterpisahan dengan Tuhan itu mampu kita tepiskan dan kembali kepada pemahaman iman Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera, kebebasan, kemerdekaan hati kita untuk merasakan karya dan pertolongan serta kekuatannya itu dikembalikan pada komitmen semangat awal tadi. Saudara, paling tidak 2 hal tadi yang kita pergumulkan. Damai sejahtera itu membebaskan hati kita, memerdekakan hati kita dari tekanan-tekanan perasaan negatif. Kemudian tanggung jawab kita adalah untuk menjaga itu tetap ada, dan ketika kita sudah merasakan itu, maka damai sejahtera itu akan terpancarkan untuk kehidupan orang lain, untuk sesama, untuk kehidupan bersama. Dan artinya ketika kita mempunyai hati yang merdeka adalah keterbukaan untuk dipimpin Roh Kudus, hidup menurut kehendak Tuhan, dan itu berbuah hal yang baik untuk kebersamaan. Hati merdeka maka akan memerdekakan hati dari orang-orang sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dan saat ini kita akan teduh sejenak, merenungkan kembali akan kehidupan kita selama ini yang sudah kita jalani, kemudian dengan keterbukaan hati mau menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus.
saya ingatkan kembali, perjamuan kudus itu diberikan kepada orang-orang yang dengan terbuka mengakui segala kelemahan diri, keberdosaannya, dan mohon pengampunan Tuhan, dan bersiap untuk membangun tata hidupnya berpadanan dengan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya sabda Tuhan yang menyejukkan hati kami semua terus menjadi dasar kehidupan kami untuk merasakan damai sejahtera yang memerdekakan hati kami dari perasaan-perasaan negatif, tekanan-tekanan yang membuat batin kami tidak merasa damai sejahtera dan berbagai hal kehidupan yang kami alami. Biarlah perasaan keterpisahan dengan Tuhan, jarak yang jauh dengan Tuhan itu mampu kami tepis karena kami beriman dan Tuhan memberikan karunia. Ya Bapa, kami juga bersiap untuk menerima perjamuan Tuhan, sehingga kami juga terus terpelihara iman kami, menikmati kesegaran yang Tuhan nyatakan dalam setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mempunyai hati yang merdeka, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin.